204230086 dari Prodi PGSD dan dari kelas 5C. Saya di sini akan membahas tentang pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan atau merdeka. Nah teman-teman, pada saat ini kurikulum merdeka menjadi kerangka acuan utama dalam pembelajaran di sekolah, termasuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau juga disebut dengan IPS di tingkat sekolah dasar. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, yaitu berpusat pada siswa dan relevan dengan kehidupan. Nah, di sini ada karakteristik pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum merdeka, yaitu ada beberapa ciri khas yang membedakan pembelajaran IPS di kurikulum merdeka. Di antara lainnya yaitu yang pertama ada integritas mata pelajaran. Tidak seperti kurikulum sebelumnya yang memisahkan IPS menjadi beberapa mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan ekonomi, kurikulum mereka mengintegrasikan semuanya. Tujuannya adalah agar siswa dapat melihat hubungan antar konsep dan memahami isu-isu sosial secara holistik. Nah, yang kedua yaitu ada fokus pada konsep esensial. Pembelajaran tidak lagi berfokus pada hafal fakta, melainkan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep inti. Contohnya, daripada menghafal nama-nama pahlawan, siswa diajak untuk memahami nilai-nilai kepahlawan seperti keberanian, kerjasama, dan pantang menyerah. Nah, yang ketiga yaitu ada pembelajaran berbasis proyek. Metode ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang relevan dengan lingkungan sekitar. Misalnya, siswa dapat melakukan proyek kecil untuk mengamati kebiasaan masyarakat di desa mereka atau mewawancarai pedagang di pasar. Ini membuat mereka belajar secara langsung dan bermakna. Yang keempat yaitu ada pemanfaatan teknologi. Guru didorong untuk menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Misalnya, memanfaatkan video edukasi, simulasi, atau aplikasi interaktif untuk membuat materi IPS itu lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada asesmen formatif dan sumatif. Kurikulum merdeka menekankan pada asesmen formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. Asesmen sumatif yaitu tetap ada, namun tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS. Nah, yang pertama yaitu ada siswa menjadi subjek aktif. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencari, menganalisis, dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ada meningkatkan pemahaman tekstual. Siswa dapat mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran lebih relevan. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi yang sangat penting untuk masa depan mereka. Yang terakhir yaitu ada guru menjadi fasilitator. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan jawaban sendiri, bukan sekedar pemberi ceramah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konsep pembelajaran IPS di kurikulum merdeka. Nah, teman-teman, dalam kurikulum merdeka, IPS tidak lagi diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri di kelas 1 sampai kelas 4. IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Ini dilakukan untuk membantu siswa melihat hubungan antara berbagai konsep ilmiah dan sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Nah, tujuan utama dari penggabungan ini adalah agar siswa dapat memahami dunia secara holistik. Misalnya, saat mempelajari ekosistem IPA, mereka juga bisa mempelajari bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi ekosistem tersebut. Nah, di kelas 5 dan di kelas 6, IPS kembali menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan fokus yang lebih mendalam pada konsep-konsep sosial. Namun, pendekatan tetap mengutamakan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kurikulum mereka membawa angin segar nih teman-teman dalam pembelajaran IPS di SD. Mengubahnya dari mata pelajaran yang sering dianggap membosankan menjadi pengalaman yang interaktif dan berharga bagi siswa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.